Senyapnya rumah tua di ujung Gang Rama memulai dengan memperkenalkan kelompok dan tujuan mereka, yaitu menyelidiki rumah tua di ujung gang yang angker. Ia menjelaskan desas-desus tentang keluarga yang menghilang dan fenomena aneh yang menyelimuti rumah itu. Dimas dengan antusias menyatakan kesiapannya. Senter paling kerangnya sudah siap membelah ke 8, namun Sinta menimpali dengan suara agak bergetar, mengingatkan Dimas untuk tidak sembarangan bicara karena ia sudah merinding. Lia menambahkan bahwa perasaannya juga tidak enak, namun mereka harus tetap profesional dan memastikan semua alat sudah menyala. Rama mengkonfirmasi bahwa kamera utama dan thermal kamera sudah aktif. Bagas dengan tenang membenarkan, bahkan powerbank cadangan pun sudah siap. Rama kemudian menegaskan aturan main mereka tetap bersama, jangan panik, dan rekam semuanya. Perjalanan menuju rumah itu ternyata cukup menantang. Gangnya sempit, gelap, dan di ujung sana berdiri kokoh sebuah rumah tua yang tampak seperti ditinggalkan puluhan tahun. Jendela-jendela pecah, cat mengelupas, dan aura menyeramkan sudah terasa. Bahkan dari luar, udara di sekitar sana terasa lebih dingin, meskipun malam itu tidak berangin. Setibanya di sana, Rama berbisik bahwa mereka sudah masuk halaman. Pagarnya terbuka, dan mereka harus pelan-pelan. Dimas dengan antusias merasa aura tempat itu langsung berbeda. Sinta tercekik menahan napas. Mengaku tidak menyukai suasana ini. Dia meminta mereka diam sebentar karena ia mendengar suara samar. Bagas melaporkan bahwa thermal kameranya tidak mendeteksi panas signifikan sejauh ini. Saat mereka memasuki rumah, lantai kayu berderit semakin dominan, terkadang diselingi suara angin pelan dari celah jendela. Rama menjelaskan bahwa mereka berada di ruang tamu dengan debu tebal di mana-mana, seolah tempat itu tidak disentuh bertahun-tahun. Dimas menyorotkan senternya ke sofa usang, merasa seolah baru saja ditinggalkan. Lia berbisik bahwa bisikan yang ia dengar semakin samar, seperti seseorang berbisik di telinganya. Sinta memohon Lia untuk tidak menakut-nakuti, sementara Dimas menantang bisikan itu untuk memanggil lagi. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari lantai atas. Tok, tok, tok. Rama bertanya apakah yang lain mendengarnya. Sinta terkejut dan bertanya apa itu. Bagas menjelaskan bahwa itu adalah ketukan dari lantai atas. Dengan deteksi pergerakan kecil dari thermal kameranya, ketukan berhenti, diganti dengan suara langkah kaki menyeret yang sangat pelan di lantai atas. Seret-seret. Lia dengan wajah pucat mengatakan bahwa itu bukan suara tikus. Rama memutuskan untuk naik ke atas dan mengingatkan untuk berhati-hati. Setiap langkah di tangga itu terasa seperti membawa mereka lebih dalam ke dalam mimpi buruk. Udara semakin dingin, dan perasaan tidak nyaman ini semakin kuat. Di lantai atas, Dimas menyorotkan senternya ke koridor gelap, menunjukkan banyaknya kamar. Dia mendekat ke dinding, merasakan bisikan itu semakin jelas, seolah ada yang berulang kali mengucapkan pulang. Sinta menutup telinga, memohon Lia berhenti. Rama berusaha tenang, meminta Bagas untuk memastikan apakah ada deteksi panas yang jelas. Bagas melaporkan bahwa thermal kameranya menunjukkan satu titik panas yang bergerak lambat menuju kamar di ujung sana. Mereka berjalan perlahan menuju kamar di ujung koridor. Setiap langkah penuh ketegangan. Bisikan Lia semakin kencang, disusul rintihan Sinta yang mulai menangis lirih. Ketika mereka tiba di depan kamar, pintu kamar itu terbuka pelan dengan sendirinya. Rama terkejut melihatnya. Dimas maju selangkah, memberanikan diri, dan menantang siapapun di dalam untuk menunjukkan diri. Dari dalam kamar, terdengar suara tangisan bayi yang sangat lirih dan melengking, namun terdengar sangat tua dan serah.
Disusul suara krek seperti bulan bergesekan. Sinta menjerit kencang. Lia mengeluarkan suara kesakitan, memegang kepalanya, dan meminta suara itu berhenti. Rekam suara Lia tiba-tiba memancarkan suara jeritan histeris perempuan yang sangat keras, bukan jeritan Sinta, tapi suara lain yang lebih tua dan mengerikan. Kemudian disusul suara nyiing seperti statik radio yang panjang. Rama panik, meminta mereka menutup telinga dan bertanya, pada Bagas apa yang terjadi? Bagas mengungkapkan bahwa thermal kameranya menunjukkan sosok yang sangat jelas berdiri di amban pintu kamar, memancarkan panas yang ekstrem, melebihi suhu tubuh manusia normal. Ia berteriak, "Dia ada di amban pintu." Senter Dimas tiba-tiba padam total, keadaan menjadi gelap gulita. Hanya cahaya kamera Rama yang sesekali berkedip. Dalam kegelapan itu, terdengar suara napas berat dan berlendir yang sangat dekat. Lalu suara tertawa serak yang mengerikan. Dimas tercekik, merasakan ada yang memegang lehernya. Sinta menangis terseduh-seduh, memohon tolong. Dia dengan suara tercekat, hampir tidak terdengar, berbisik bahwa mereka tidak mau kelompok itu pergi. Langkah kaki menyeret yang sangat cepat, seolah mengejar mereka di dalam kegelapan. Disusul suara benturan keras yang memekakkan telinga Brahma, berteriak, "Kabur!" Entah bagaimana, mereka berhasil berlari. Suara-suara mengerikan itu terus mengikuti di belakang. Mereka hanya bisa mendengar napas sendiri yang terengah-engah dan jantung yang berdebar kencang. Sinta terus menjerit, sementara Lia terus merintih kesakitan. Dimas terengah-engah, merasa tidak bisa bernapas. Sinta menangis histeris, mendesak untuk cepat. Mereka berhasil keluar dari pintu utama. Pintu berderak tertutup dengan sendirinya di belakang mereka. Mereka terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Rama menjelaskan bahwa mereka berlari sekuat tenaga sampai tiba di mobil. Mereka semua gemetar shock dan tidak bisa bicara. Rama memeriksa rekaman kamera, tapi yang didapatkan menyala statik T. Bagian klimaks, mobil dinyalakan dan melaju kencang. Di dalam mobil, hanya ada suara napas berat dan isak tangis Sinta. Bagas dengan suara gemetar berkata bahwa ia melihatnya di thermal kamera. Sosok itu bukan manusia. Panasnya sangat ekstrem. Lia dengan wajah pucat pasi mengulang bisikan yang ia dengar, "Kau tidak akan bisa keluar." Dimas terbatuk-batuk, suaranya serak dan menyentuh lehernya. Di sana terlihat memar merah berbentuk sidik jari yang sangat jelas. Rama menyimpulkan bahwa mereka berhasil selamat secara fisik, tetapi tidak secara mental. Malam itu, mereka menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Rumah tua di ujung gang itu, dia memang menyimpan rahasia yang tidak ingin mereka ketahui, dan mungkin dia tidak ingin mereka tinggalkan. Setiap malam, Rama masih bisa mendengar bisikan itu di telinganya, dan setiap kali ia melihat bayangan di sudut mata, ia bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar sudah bebas.